Anda di Kompas Bisnis bersama saya Diah Megasari Anjaya. Indonesia punya dua wajah garis kemiskinan, versi Bank Dunia dan versi BPS. Apa perbedaan keduanya? Saya akan tanya langsung Direktur Kebijakan Publik Selyos, Mas Media Wahyudi Askar. Halo Mas Media. Halo Mbak. Mas, to the point nih. Ya. Ini dia, dari total jumlah penduduk Indonesia 285 juta, angka kemiskinannya ada di 60%. Jauh berbeda dengan versi BPS di level 8%-an. Ya. Mas Media bisa menjelaskan perbedaan ini kenapa sih Mas? Ya, banyak yang kaget ya, masyarakat pun kaget, termasuk juga pengambil kebijakan. Angka kemiskinan kita 60%. Nah, sebetulnya memang yang menjadi indikator utama dari World Bank itu adalah karena kita sudah dikategorikan upper middle income, menengah atas ya, karena pendapatan per kapita kita sudah di atas 4.500 US dollar. Jadi implikasinya kita harus menggunakan standar kemiskinan negara kelas menengah atas, itu di angka 6,8 US dollar per day. Sehingga ketika kita menggunakan angka itu, ketemulah bahwa angka kemiskinan kita di angka 60% menurut World Bank. Nah, BPS menggunakan metodologi pengukuran kemiskinan yang berbeda. Yaitu? Berdasarkan BPS menyebutnya GKM dan garis kemiskinan non makanan. GKM itu garis kemiskinan makanan. Dan standar kemiskinan BPS itu sudah berlaku sejak tahun berapa? Sudah sangat usang ya, sejak tahun 1970-an datanya dan mulai diperkenalkan tahun 1980-an. Metodologi pengukuran kemiskinan oleh BPS itu sudah lama sekali. Dan tidak pernah berubah? Tidak pernah berubah. Dan dalam beberapa aspek itu sudah ketinggalan dan tidak bisa mengcapture kondisi kemiskinan hari ini. Tidak relevan dengan situasi ekonomi sekarang? Betul. Saya kasih contoh misalkan, kan BPS itu sesederhana menghitung jumlah pengeluaran untuk makan dan jumlah pengeluaran untuk non makanan. Oke. Ya, nah tahun 1970-an konsumsi rumah tangga untuk makanan itu sekitar 70-an%. Dominan. Tapi kan sekarang sudah berubah. Sekarang konsumsi rumah tangga terhadap makanan itu kecil sekali. Sudah di angka sekitar 20-30%. Artinya terjadi perubahan gaya hidup masyarakat. Nah, sama satu lagi, banyak indikator item-item garis kemiskinan non makanan di data BPS itu sudah tidak lagi relevan. Contoh misalkan ada pertanyaan di BPS itu, berapa pengeluaran Anda untuk perumahan misalkan. Itu perumahan hanya untuk milik sendiri gitu ya. Dan tidak mengcapture hutang misalkan KPR begitu ya. Dan kita tahu hari ini masyarakat banyak sekali yang harus menggunakan KPR, bahkan 50% dari pengeluaran rumah tangga misalkan gitu ya. Dan itu tidak tercapture dengan baik oleh metode pengukuran BPS begitu. Jadi ada banyak kekurangan saya kira, dan itu perlu didefinisikan ulang kembali metodologi pengukuran kemiskinan BPS. Begitu. Oke, satu pertanyaan ya Mas, tapi kita ke grafis selanjutnya. Nah, ini kan Indonesia secara pendapatan per kapita kan masuk di upper middle income country ya, betul ya? Harusnya dengan 6,85 dolar per kapita per hari ya ini. Tadi Mas Media juga bilang bahwa pemerintah kita dalam tanda kutip selalu membanggakan menjadi bagian dari negara yang duduk di G20 bersama dengan penghasilan juga segini, upper middle income segini dengan dengan pendapatan yang ya harusnya setara dengan negara-negara maju. Ya betul, Indonesia harus pakai ini dong harusnya, karena per middle income 6,85 USD harus menggunakan indikator ini. Jadi justru jangan kita gunakan indikator kemiskinan mengikuti negara miskin supaya kelihatan kita bahwa baik-baik saja begitu ya. Jadi ya perlu lebih fair juga gitu ya. Maksudnya gini, Mas Media mau bilang bahwa ada inkonsistensi penghitungan ketika pemerintah bangga bahwa Indonesia adalah negara upper middle income, harusnya garis kemiskinan juga memakai penghitungan ini dong. Betul sekali. Ada yang tidak konsisten artinya? Iya, jelas ada yang tidak konsisten. Tapi menariknya begini Mbak, sebetulnya angka kemiskinan itu untuk apa? Nah, akhirnya yang banyak terjadi adalah di negara manapun, itu banyak angka kemiskinan itu dikamuflase, begitu ya. Dimanipulasi supaya tidak terlihat ada masalah di dalam negara tersebut gitu ya. Makanya ada jokes di antara para scholars itu, negara miskin itu salah satu indikasinya adalah negara yang
memanipulasi data kemiskinan. Dan itu banyak terjadi di Afrika, di beberapa negara di Amerika Latin misalkan, pemerintah mencoba menunjukkan bahwa program pemerintah sudah berjalan dengan baik begitu ya, sehingga kemiskinannya kecil. Karena angka kemiskinan salah satu indikator KPI juga bahwa pemerintah berhasil atau tidak. Sebenarnya gini, saya pengen balik lagi ke hal teknis sih. Tapi ini juga menjadi apa ya? Menjadi pembahasan di mana-mana. PPP. Kita $1. Ternyata kata BPS, $1 PPP itu tidak sama dengan $1 kondisi market sekarang. Misalnya sekarang katakanlah let's say 16.500 mungkin kayak gitu. Ternyata ini BPS bilang satu PPP tahun 2024 itu adalah 5.993, hampir 6.000 lah. PPP itu pengertiannya seperti apa? Kenapa $1 PPP itu di sini kata BPS 6.000, hampir 6.000, tidak seperti dolar pada umumnya yang 16.500 mungkin. Gimana? Ya, PPP itu menjelaskan sebetulnya kemampuan daya beli masyarakat, makanya tidak berkaitan dengan nilai tukar biasanya gitu ya. Jadi kemampuan daya beli masyarakat untuk membeli suatu barang, dan itu bisa comparable antara satu negara dengan negara lain, dan biasanya itu ditautkan dengan harga yang ada di Amerika Serikat begitu ya. Sehingga memang PPP nggak bisa otomatis dikonversi menjadi rupiah, katakanlah begitu ya. Tetapi PPP adalah jalan yang paling mudah untuk mengukur standar kemiskinan membandingkan antara satu negara dengan negara lain begitu ya. Artinya kalau kita mengikuti PPP, nggak ada yang salah dengan PPP itu, bahwa kemiskinan kita masih tinggi begitu. Jadi ya itu harus diakui saja gitu. Jadi nggak perlu dipertanyakan juga standar kemiskinan World Bank berdasarkan PPP. Pertanyaannya sekarang, apakah pengukuran kemiskinan BPS lebih baik? Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan, karena ini balik lagi ke kebijakan domestik kita. Nah, di sini yang saya kira perlu ditinjau ulang begitu ya. BPS itu menentukan garis kemiskinan berdasarkan penduduk referensi 20%, yaitu penduduk yang mereka di atas garis kemiskinan. Sedikit di atas garis kemiskinan, 20%. Nah, masalahnya adalah ketika yang 20% ini juga turun pendapatannya, otomatis garis kemiskinan di Indonesia juga akan relatif stabil atau bahkan turun. Nah, itulah yang terjadi hari ini. Ketika kelas menengah rentan makin banyak, pengeluaran mereka makin kecil, akibatnya adalah garis kemiskinan kita juga makin kecil. Gitu. Jadi itu salah satu implikasinya. Dan sama satu lagi, kita menggunakan pengeluaran sebagai indikator kemiskinan. Di negara maju itu sudah menggunakan pendapatan. Karena kalau pengeluaran dalam banyak hal itu dikritik ya, sebab pengeluaran itu tidak mencerminkan kemampuan finansial kita. Sesungguhnya tidak mencerminkan kemampuan finansial. Karena bisa jadi utang. Saya pinjol, hutang, saya spending banyak, pengeluarannya juga akan lebih banyak. Sama satu lagi, juga nggak mencerminkan ketimpangan juga. Karena pengeluaran makanan antara orang kaya sekali dengan orang menengah bawah itu nggak jauh beda. Pertanyaan selanjutnya sebenarnya ini menarik juga nih. Data Susenas Maret 2024 bilang 40% orang miskin di Indonesia itu memiliki pekerjaan. Tapi ternyata angka itu tidak berubah dari tahun 2015. Tapi jangan dijawab dulu. Kompas Bisnis akan segera kembali setelah ini. Anda kembali di Kompas Bisnis, masih bersama Mas Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Selos. Mas Media, saya pakai data Susenas, masih berhubungan dengan ini, bahwa 40% orang miskin di Indonesia memiliki pekerjaan. Yang menarik adalah data Susenas 2024 ini tidak berubah dari tahun 2015. Apakah, gini pertanyaannya adalah, apakah mencari pekerjaan layak di Indonesia itu sangat sulit? Yang artinya saat ini kita mau kerja keras pagi, siang, sore, malam, kita nggak akan sejahtera kayak gitu. Gimana Mas Media? Iya, ada banyak hal yang bisa menjelaskan ini ya. Salah satunya memang karena shifting pekerjaan, Mbak. Jadi pekerjaan dengan produktivitas tinggi, nilai tambah tinggi itu berkurang. Khususnya industri manufaktur, industri pengolahan. Sehingga banyak yang berkurang, kemudian geser ke pekerjaan informal. Yang akhirnya tidak berkualitas karena tidak ada jaminan sosial, upahnya juga lebih rendah dan seterusnya. Sama satu lagi terjadi peningkatan di sektor jasa ya pada saat bersamaan, sehingga lapangan kerja yang tercipta tidak berkualitas. Implikasinya adalah
upah yang diterima masyarakat lebih kecil. Upahnya lebih kecil sehingga banyak masyarakat yang turun kasta tadi, Mbak. Turun kasta sebelumnya itu mungkin kelas menengah ya, terus kemudian dia masuk kemudian ke dalam garis kemiskinan. Sebelumnya mungkin mereka nerima 3 juta per bulan gitu ya. Tapi setelah itu mungkin mereka menerima uang take home pay-nya jauh lebih kecil. Belum lagi harus bayar KPR rumah, ada anak sekolah yang harus dibayar gitu ya, sekolah swasta, belum lagi biaya di luar BPJS Kesehatan yang juga besar sekali, Mbak, yang harus ditanggung oleh masyarakat. Nah, pengeluaran garis, pengeluaran non makanan ini itu nggak tercapture semua di data BPS ini, Mbak, masalahnya gitu ya. Sehingga angka kemiskinan BPS sekarang yang per bulan itu 595.000 ya, dan kalau per hari itu sekitar 20.000. Di bawah 20.000. Di bawah 20.000 itu menjadi tidak masuk akal lagi gitu. Tidak relevan hari lagi, ini. Karena hari ini misalkan ini kan dihitung dari agak ke tengah lagi mungkin Mas Badia. Ini kan dihitung dari makanan, konsumsi makanan ya. Plus non makanan. Non makanan gitu ya. Jadi garis kemiskinan ini dihitung, kemiskinan itu dihitung berapa pengeluaran masyarakat untuk makanan dan non makanan begitu ya. Nah, masalahnya sekarang ya, yang non makanan itu sudah dominan harusnya. Jadi orang sudah nggak lagi menggunakan garis kemiskinan makanan ini. Apalagi PPS ini itu masih menggunakan 2.100 kalori, Mbak, per hari. Dan ini itu sudah dipertanyakan. Orang bisa jadi mencapai 2.100 kilokalori sehari, tetapi makanannya nggak bergizi. Itu juga bisa terjadi begitu. Makan ya. Gorengan 5.000 ya udah bisa 2.100 kalori kayak gitu. Sama satu lagi, Mbak, ya? yang bermasalah dengan Apalagi nih, Mas? pengukuran BPS ini ya. Karena ini pengeluarannya berbasis asumsi semua income yang diterima oleh masyarakat, termasuk dari bansos. Gitu ya. Jadi bansos itu dimasukkan, kan masuk ke kantong masyarakat, kemudian masyarakat mengeluarkan. Nah, dengan asumsi seperti itu akan dengan sangat mudah bagi pemerintah untuk bilang bahwa garis kemiskinannya menurun. Iya, menurun, kemiskinannya menurun sepanjang bansos itu diberikan dalam jumlah tertentu, begitu ya. Sehingga pengeluarannya bisa naik. Tapi pertanyaannya adalah, apakah semua orang penerima bansos itu kemudian menurut angka pemerintah bahwa keluar dari kemiskinan, apakah memang betul-betul mereka sudah tidak miskin lagi? Itu juga kan perlu jadi pertanyaan begitu ya. Jadi tidak bisa menjelaskan bagaimana sebetulnya sumber daya yang dimiliki oleh keluarga itu. Begitu. Berarti penghitungan yang Bank Dunia itu sebenarnya nggak salah? Ya, nggak ada yang salah dengan penghitungan Bank Dunia, karena tapi begini ya, Mbak, ini Bank Dunia lagi ya. Bank Dunia kan bilang 60% ya. Bedanya jauh banget. 60% kita di 8% Indonesia. Dan saya nggak mau bilang bahwa saya bilang Indonesia miskin enggak. Itu bukan sesuatu yang perlu kita banggakan ya. Betul, karena gini, sebentar Mas Media, karena menurut data Bank Dunia pun, kalau kita memakai angka ini, standar ini, garis kemiskinan kita dari tahun ke tahun juga turun loh sebenarnya nih. Dari 2022 itu angkanya masih di 62%. 2023 itu angkanya di 61,8%. Nah, ini turun nih. Bahwa Bank Dunia pun mengakui bahwa ada kemajuan kemiskinan. Betul. Ada kemajuan di Indonesia loh. Jadi makanya ini juga nggak perlu ditolak juga. Sebetulnya yang jadi refleksi dari pemerintah, saya hanya ingin bilang, pemerintah, orang miskin dan rentan di Indonesia itu masih banyak, sehingga jangan dibuang-buang fiskal anggaran negara untuk kebijakan yang tidak tepat sasaran. Sesederhana itu. Karena kalau dihitung ini berapa tadi, Mbak? 171 juta. Hampir artinya adalah kalau kita mengikuti World Bank, ada 171 juta orang menunggu bantuan pemerintah secara eksternal agar mereka bisa keluar dari garis kemiskinan. Jadi refleksinya adalah ya pemerintah dengan masyarakat rentan sebanyak ini
juga jangan buang-buang anggaran fiskal kita yang terbatas, begitu Mbak. Oke, ada masyarakat yang menunggu bantuan dari pemerintah. Ya. Maksudnya, saya luruskan Ya. lagi nih, ada Ya. segini angka masyarakat yang sedang menunggu bantuan pemerintah. Bansos, atau sebenarnya mana yang lebih urgent dengan lapangan pekerjaan? Yang layak. Kalau studi saya, tapi ini beneran jurnal ya Mbak, dipublikasikan di jurnal internasional, program kemiskinan yang pemberantasan kemiskinan yang paling efektif itu PKH. PKH karena kondisional dan kemudian uangnya diberikan langsung ke masyarakat. Jadi hanya diberikan untuk orang-orang tertentu rentan dan itu paling efektif mengurangi kemiskinan. Tetapi yang PKH ini meskipun pemerintah baru menyalurkan ya bulan lalu, tapi saya harus question mark-nya gede banget karena coverage-nya itu tidak mengalami peningkatan signifikan. Jadi jumlah penerima PKH itu tidak mengalami peningkatan signifikan, begitu ya. Karena tadi jumlah penduduk miskin kita dianggap sedikit. Hanya mana tadi 8% gitu ya. Jadi karena penduduk miskinnya hanya dianggap 8%, alokasi anggaran negara untuk masyarakat kecil itu juga akhirnya menjadi terbatas. Pengentasan kemiskinan di Indonesia bukan prioritas. Maksudnya begitu? Harus menjadi prioritas. Tapi masalahnya begini, ini kalau akhirnya kemiskinan ini, peta kemiskinan itu dimanipulasi, tapi kemiskinannya nggak diselesaikan, begitu ya. Akan jauh lebih baik ketika negara tahu siapa yang masyarakat rentannya, dan kemudian tahu obatnya apa, dan kemudian diselesaikan persoalan kemiskinan itu. Daripada ngutak-ngatik angka aja. Betul. Makanya kalau boleh saya usul, saya kira BPS harus membuka ruang untuk melakukan peninjauan kembali untuk pengukuran kemiskinan ini. Seharusnya salah satu indikator yang paling efektif untuk mengukur kemiskinan adalah tidak seperti yang sekarang ini, karena yang sekarang ini skemanya itu masih menggabungkan antara bansos gitu ya, kemudian pajak dalam satu pool begitu ya. Itu harusnya dikeluarkan. Jadi caranya adalah dikeluarkan dulu semua basic needs, kemudian disposable income-nya berapa, pendapatan sisa oleh masyarakat itu sisa berapa yang bisa dibelanjakan. Nah, itulah angka yang sebenarnya untuk menjelaskan real level kemiskinan seseorang gitu ya. Nah, kalau itu kita lakukan, kita akan tahu seberapa efektif pajak, seberapa efektif program bantuan pemerintah itu mengurangi kemiskinan. Karena kita bedakan kemiskinan sebelum fiskal, sebelum bansos, dan kemiskinan setelah bansos. Kalau terdapat perbedaan berarti MBG-nya efektif. Berarti PKH-nya efektif. Tapi kalau nggak terdapat perbedaan berarti nggak efektif sama sekali. Jadi kita bisa tahu gitu Mbak. Nah cuman ini kan kasihan ya Mbak, karena ini jumlahnya besar ya. Dan kalau hitungan saya 40% dari penduduk miskin di Indonesia itu dimiskinkan oleh kebijakan fiskal pemerintah. Jadi masyarakat miskin yang 40% dari penduduk miskin itu membayar pajak lebih mahal lewat PPN ketimbang jumlah yang mereka terima dari pemerintah dalam bentuk bansos. Jadi masyarakat miskin pun juga menerima sedikit sekali dari pemerintah. Gitu ya, dalam bentuk bantuan sosial. Nah, ini yang harus ditinjau. Makanya yang paling efektif itu adalah data ya, yang harus kita ini data kemiskinan itu harus kuat gitu ya. Harus kuat ya. Data kemiskinan harus kuat. Pertanyaan selanjutnya, jadi kapan seharusnya BPS mengadjust atau menyesuaikan penghitungan lah standar kemiskinan ini? Sebelum jauh ke sana deh, perlukah BPS mengubah metode atau standar garis kemiskinan? Kalau perlu, kapan BPS harus mengubah standar garis kemiskinan di Indonesia? Saya kira paradigmanya bukan lagi melihat berapa jumlah orang miskin. Saya juga tidak dalam posisi memperdebatkan antara data World Bank dan dengan data BPS, berapa orang penduduk miskin, begitu ya. Saya kira yang harus kita lakukan adalah menghitung seberapa signifikan dampak dari program pemerintah terhadap pengurangan kemiskinan. Makanya caranya seperti yang saya sampaikan tadi, hitung dulu berapa sumber daya seseorang sebelum kebijakan fiskal atau bantuan sosial, dan kemudian hitung lagi sumber daya seseorang setelah kebijakan fiskal dan dilihat level kemiskinannya. Sehingga kita tahu
program pemerintah ini berdampak atau tidak terhadap Efektif nggak? kemiskinan begitu. Tepat Jadi sasaran nggak tepat gitu sasaran ya? atau tidak. Nah, itu yang harus dilakukan yang pertama oleh BPS begitu. Sehingga jauh lebih make sense ketimbang hanya berkuar-kuar 8% ini gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah melengkapi data kemiskinan tadi berdasarkan sumber daya tadi dengan indikator kemiskinan lainnya. Contoh sanitasi, akses terhadap layanan publik, begitu ya. Iya. Dan kita sudah harus bergerak Lebih ke kualitas yang, hidup ke arah ya? yang sana. Jadi lebih ke kualitas hidup. Jadi stop goreng-menggoreng soal berapa jumlah orang miskin di Indonesia. Dan Pak Jokowi selama 10 tahun pemerintahnya sering kali bilang bahwa kemiskinan kita turun. Tapi dalam konteks yang jauh lebih fair begitu ya, yang turun itu adalah penghitungan garis kemiskinan atau kemiskinannya menurut datanya BPS begitu ya. Sama seperti yang saya bilang tadi Mbak, BPS ini menggunakan 20% penduduk referensi. Sekarang kelas menengah kita terkapar. Turun juga angkanya. Sehingga referensi itu udah nggak valid lagi. Kemiskinan referensi itu turun, ini otomatis jadi turun gitu ya. Itu kenapa kita hanya stuck di angka 20.000 per hari, di bawah 19.000. Garis kemiskinan kita rendah sekali karena penduduk referensi kita terkapar hari ini. Kelas menengah rentan itu turun signifikan begitu. Jadi ini akan sangat teknikal sekali masalah metodologi kemiskinan ini. Saya setuju bahwa masyarakat mempertanyakan, saya kira itu hak masyarakat untuk mempertanyakan, dan sekarang BPS harus menjelaskan dan menjawab dan mencari pertimbangan teknokratik yang jauh lebih bijak ke depan soal bagaimana kita melihat kemiskinan begitu. Baik, ada hal yang lebih urgent dari angka-angka ini, yaitu pertama itu data, lalu kemudian parameter kebijakan pemerintah apakah tepat atau tidak dalam menanggulangi kemiskinan. Baik, saya Diah Megastari Anjaya bersama Mas Media Wahyudi Askar. Nanti kita bertemu lagi di Kompas Bisnis.